Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor konstruksi, PT Waskita Karya Persero Tbk atau dengan kode emiten WSKT yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Desember 2012. Dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp308 per lembar saham. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu pada perdagangan hari ini Waskita ditutup di harga berapa. Untuk waskita hari ini bergerak stagnan yaitu di harga 230 atau tidak bergerak naik dan juga tidak bergerak turun. Untuk saham beredarnya sudah berada di 28,81 miliar lembar dan market cap-nya setara 6,63 triliun rupiah. Lalu seperti apa bisnis dari Waskita? Ya, untuk bisnisnya sendiri Waskita berada di bisnis sektor konstruksi, kemudian juga ada real estate, perdagangan, dan juga industri di mana untuk Waskita sendiri adalah perusahaan milik negara. Nah, kita juga bisa melihat dari pertumbuhan laba dari Waskita. Ya, di sini ada pertumbuhan laba dari Waskita kita lihat pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, kalau kita lihat secara total laba bersih tahun berjalan ini justru kinerjanya semakin turun. Kita bisa lihat pada 2018 di mana laba bersihnya berkisar 4,6 triliun rupiah, lalu turun di 2019 menjadi 1,02 triliun rupiah dan di tahun 2020 justru merugi nih di sekitar minus 9,4 triliun rupiah dan kembali merugi di tahun 2021 sebesar 1,8 triliun rupiah. Jadi penurunan kinerja ini juga didorong dari penurunan pendapatan. Kalau kita bisa melihat secara pendapatan juga menurun, di mana di tahun 2018 berkisar 48,78 triliun, di tahun 2019 turun menjadi 31,38 triliun dan di tahun 2020 kembali menurun di 16,19 triliun dan di 2021 merugi dan juga pendapatannya turun berkisar 12,22 triliun rupiah. Nah, untuk penurunan pendapatan ini juga diimbangi dengan kenaikan dari beban-beban usaha dan juga beban pokok yang menggerus margin dari Waskita. Jadi selain menggerus margin juga menggerus laba dari Waskita. Sehingga tahun 2021 ini masih membukukan kerugian. Nah, kita juga bisa melihat pertumbuhan laba secara kuartal 3 tahun 2022 pada Waskita. Ya, di samping saya ini adalah laporan keuangan per kuartal 3 tahun 2022 ya. Dikarenakan kuartal 4 tahun 2022 belum rilis, jadi kita melihat secara kuartal 3 terlebih dahulu. Di sini ada perbandingan di kuartal 3 2021 dan juga kuartal 3 2022. Kalau kita lihat secara total laba bersih berjalan ini justru naik ya sekitar 760% di mana dari 66 miliar menjadi 578 miliar. Jadi kenaikan laba ini juga didukung dari peningkatan pendapatan. Kalau kita lihat secara pendapatannya naik dari 7,12 triliun menjadi 10,30 triliun rupiah. Namun sayangnya untuk laba yang diatribusikan kepada entitas induknya ini justru turun sekitar 90%. Turun ini berasal dari meningkatnya beban-beban usaha dan juga ada kerugian dari selisih kurs yang memang masih menyebabkan laba diatribusikan kepada entitas induk ini justru menurun sekitar 90%. Meskipun secara laba bersih tahun berjalannya ini naik ya. Nah, kita juga bisa melihat secara rasio keuangan dari Waskita. Ya, di samping saya ini ada rasio dari Waskita ya, kita bisa lihat secara book value-nya berada di Rp306. Tadi kalau kita melihat penutupan harga di hari ini berkisar sekitar Rp230 ya, yang menandakan bahwa harga saham Waskita ini masih under value atau murah. Kita bisa lihat secara PBV-nya masih di bawah 1 yaitu 0,75 yang menandakan bahwa harga saham Waskita saat ini memang masih murah. Lalu secara gross profit margin-nya berada di 9,59%, yang menandakan bahwa 9% ini adalah angka margin atau keuntungan dari pendapatan dengan beban pokok pendapatannya. Dan yang menariknya lagi nih, DER dari Waskita ini cukup tinggi atau debt equity ratio-nya berada di 935%. Nah, tingginya DER ini juga berasal dari tingginya hutang-hutang dari jangka pendek dan juga jangka panjang di mana ada hutang pada perbankan atau fasilitas kredit, kemudian juga ada hutang obligasi dan juga hutang kepada vendor.
Nah, kalau bisa dilihat di sampingnya, di sini ada rincian liabilitiesnya. Kita bisa melihat total liabilitas itu justru lebih besar dibandingkan total modalnya, sehingga DIR-nya tadi lebih tinggi ya, atau DIR-nya berada di 935% dikarenakan total hutangnya melebihi daripada total modalnya. Kalau kita bisa melihat pada kuartal 3 2022, total dari hutang waskita itu berada di 82,40 triliun rupiah. Sedangkan ekuitasnya hanya berada di 17,49 triliun rupiah. Nah, namun untuk secara tahunan atau kuartal di 2021 ke 2022 ini hutangnya menurun sedikit dari 88 triliun menjadi 82 triliun rupiah. Nah, kita juga bisa mengintip dari arus kas waskita. Ya, di samping saya ini adalah arus kas dari waskita, di mana justru waskita ini mengalami penurunan kas, yaitu kalau kita bisa lihat penurunannya sekitar 3 triliun rupiah. Nah, penurunan kas ini berasal dari penurunan aktivitas operasi dan juga aktivitas investasi. Di mana aktivitas operasinya ini minus 38 miliar. Jadi minusnya aktivitas operasi ini berasal dari penurunan penerimaan dari pelanggan, kemudian juga naiknya dari beban gaji karyawan dan juga direksi, dan juga naiknya beban keuangan yang memang menyebabkan aktivitas operasi dari waskita ini justru minus di 38 miliar rupiah. Dan lalu juga ada penurunan dari aktivitas investasi di mana minus 4 triliun rupiah. Jadi aktivitas investasi ini berasal dari pembelian aset yang tak berwujud. Ini cukup meningkat dan juga ada penempatan investasi jangka pendek dan juga ada pinjaman kepada entitas anaknya sehingga menyebabkan aktivitas investasi ini minus sekitar 4 triliun rupiah. Dan ada aktivitas pendanaan yang surplus di 1,1 triliun rupiah, di mana di dalam aktivitas pendanaan ini terdapat untuk pembayaran hutang ya, kepada perbankan dan juga hutang obligasi. Namun sayangnya pembayaran hutang ini justru angkanya lebih kecil dibandingkan di tahun 2021. Sehingga hutang waskita masih terus menggunung. Nah, kita juga bisa melihat nih dari kompetitor waskita. Yes, untuk kompetitor waskita itu ada dari BUKK dan juga Jekon ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan BUKK dan juga Jekon ini justru secara PBV masih murah di bawah PBV 1. Namun sayangnya kalau misalkan kita melihat secara debt equity rasionya itu untuk BUKK atau BUKK Teknik Utama dan juga Jaya Konstruksi Manggala ini masih di bawah 100%. Sedangkan untuk waskita sendiri sudah berada di atas 100%, yaitu tadi berada di 900%. Yang menandakan bahwa memang total hutang dengan total modalnya ini justru lebih besar total hutang daripada modalnya untuk waskita. Sedangkan untuk BUKK dan juga Jekon ini lebih besar modalnya dibandingkan hutangnya. Nah, di samping saya ini ada prospek bisnis dari waskita. Untuk yang pertama itu waskita menargetkan total nilai kontrak baru hingga 25 triliun pada tahun 2023. Namun justru angka ini adalah turun dari target yang sebelumnya sekitar 30 triliun rupiah untuk di tahun 2022. Nah, di mana memang nanti di tahun 2023 atau ke depan ini untuk waskita akan berkonsentrasi di infrastruktur air ya. Lalu juga kemarin waskita mendapatkan proyek IKN yaitu untuk pembangunan gedung perkantoran Kementerian Koordinator dan juga untuk pengelolaan limbah air. Nah, di mana nantinya juga waskita akan ekspansi untuk mengerjakan proyek luar negeri yaitu berupa untuk infrastruktur air. Nah, lalu yang kedua di sini waskita mendapatkan kucuran penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3 triliun rupiah. Namun sayangnya PMN itu justru ditahan oleh Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani, di mana penahanan ini berasal dari karena penurunan kinerja dari penjualan waskita di mana salesnya turun yang menyebabkan Menteri Keuangan harus menahan PMN dari waskita, di mana harusnya dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja dan juga untuk mengurangi beban keuangan. Namun sayangnya belum bisa direalisasikan dikarenakan masih ditahan. Lalu untuk yang ketiga, di mana BUKK ini menggugat waskita atas penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Di mana memang untuk waskita sendiri memiliki hutang berkisar 32,5 miliar terhadap BUKK yang belum bisa dilunasi sehingga BUKK ini mengajukan mengajukan PKPU ya, atau mengajukan gugatan kepada waskita agar bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Dan kita bisa melihat pergerakan harga dari waskita kalau kita lihat secara besarnya atau majornya dari Februari 2018 ini mengalami penurunan ya
Penurunannya cukup tajam dikarenakan tadi salesnya sendiri juga menurun, kinerjanya menurun sehingga menyebabkan harga sahamnya juga ikut turun. Karena harga saham bergerak sesuai dengan kinerjanya. Di mana kinerjanya turun maka juga harga sahamnya turun. Jika kinerjanya naik maka harga sahamnya juga akan naik. Nah, lalu waskita ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, kalau kita melihat secara harga kewajaran atau book value, memang waskita bisa dibilang dengan harga murah ya, atau PBV-nya masih di bawah satu. Namun sayangnya penurunan kas dan juga tingginya hutang-hutang dari waskita yang masih menjadi pertimbangan untuk investor, apakah harga sekarang sudah murah atau bisa lebih murah lagi? Dan juga sentimen negatif dari penahanan PMN oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang menyebabkan waskita tidak mendapatkan dana segar untuk mengurangi beban keuangan dan juga dipakai untuk modal kerja. Sehingga memang untuk saat ini waskita belum cukup menarik sampai waskita nanti melakukan perbaikan kinerja dan juga bisa mendapatkan dana segar dari PMN tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Syafrina.